Halo teman-teman, hari ini di kelas saya kedatangan seorang tamu istimewa, seorang yang mulai karir dari paling bawah dan luar biasanya berhasil membawa mall yang hampir tutup menjadi mall yang sangat terkenal di kota Medan. Dan ini dia Om Heri Zulkarnain. Selamat sore saya. Ya. Selamat sore para guys yang ada di Medan, Sumatera Utara. Nah, Om, kadang orang kan malu dengan pekerjaannya yang posisinya paling rendah, apalagi cowok. Ya. Malu kalau pekerjaannya tidak gitu hebat. Tapi kok bio Om ini tulis semua posisi pekerjaan yang pernah Om jalani. Contohnya kayak Om pernah jadi bellboy sama satpam nggak minder gitu. Ya, pada waktu itu 30 tahun yang lalu, setelah saya tamat SMA, orang tua saya kan seorang guru matematika di sekolah STM Negeri 2. Kemudian kami punya orang tua tuh punya anak 7 orang. Sehingga saya sebagai anak kelima, pasti orang tua saya tidak mampu lagi membiayai. Setelah saya tamat SMA, saya masuk kuliah di USU, ambil tourism, kemudian saya sambil bekerja di Hotel Tiara Medan pada waktu itu, hotel yang paling top di kota Medan pada waktu itu, yang mana yang punya adalah Ibu Tin Suwarto. Nah, di situ saya tamat SMA tahun 86, langsung menjadi seorang satpam. Cita-cita saya sebenarnya tidak seorang satpam. Mana ada orang cita-citanya 30 tahun yang lalu seorang satpam. Saya ganteng, ya kan? Saya tinggi. Tapi karena badan saya badan binaraga, kemudian kepala satpam bilang, kamu mau melamar kemana? Saya mau ke resepsi. Udah, kamu sini aja, badanmu cocok jadi satpam. Dan saya sebenarnya tadi nggak mau menerima. Akhirnya saya berdoa dulu sama Tuhan, kemudian saya terimalah menjadi seorang satpam. Satpam itu kalau kita bilang dulunya sama seperti hansip. Nggak ada anak muda cita-citanya jadi satpam. Maunya jadi misalnya jadi PNS, jadi tentara, jadi polisi, kemudian kuliah. Tapi saya putuskan menjadi satpam supaya membantu orang tua membiayai sendiri. Karena orang tua guru 30 tahun lalu gajinya sedikit. Kurang lebih dulu paling 125.000. Anaknya 7 orang. Saya anak kelima. Nah, saya ingin maju, maka saya harus mandiri. Maka saya lakonilah sebagai satpam, kemudian sore harinya saya kuliah di USU sebagai mahasiswa pariwisata tourism. Nah, selanjutnya saya bukannya dibilang orang yang bodoh, tapi karena badan saya tegap dan hotel perlu satpam yang ganteng, karena hotel perlu satpam yang bukan sangar, tapi yang ganteng, yang ramah. Tapi kalau satpam di pabrik atau di kantor-kantor yang lainnya mungkin yang sangar, yang berkumis. Harus sangar, biar sangar, badan tegap. Tapi di hotel memerlukan satpam yang ramah, yang ganteng, karena nanti akan melayani tamu-tamu yang ada datang ke hotel. Nah, kemudian saya berapa kali setelah 2 tahun saya mau coba pindah, dilarang sama kepala satpam karena saya dulu baik kali bekerja. Tidak, kamu tidak boleh pindah. Kamu di sini nggak ada penggantimu. Baik pun dulu kerja, salah juga karena dia minta pengganti. Saya bilang, Pak, saya mau karir, saya mau maju, ada kosong di tempat lain. Nggak dikasihnya juga. Akhirnya saya minta tolong sama personalia manajer, kemudian saya minta supaya saya mau pindah. Akhirnya saya menjadi bellboy, lebih tinggi daripada satpam. Bellboy pada waktu itu ngangkat barang yang tamu check-in dan tamu check-out. Nah, setiap check-in dapat duit, setiap check-out tamunya saya angkat kopernya dapat duit. Tapi pada waktu itu saya nggak mau uang yang ngejar saya, ya kan? Biarlah saya nantinya yang saya
biarlah saya nantinya kena jabatan, uanglah ngejar saya, bukan saya ngejar uang. Nah, itulah dia. Makanya saya setahun aja pindah menjadi reception, habis itu jadi manajer. Jadilah saya manajer yang paling muda pada waktu itu, umur 24 tahun, Sen. Itulah karir saya awalnya di Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, Om, tadi kan Om cerita habis tamat SMA jadi satpam. Kenapa pas tamat SMA Om memilih jadi satpam? Awal sebelum jadi satpam kan Om bilang mau ambil kerjaan. Sebelum ditarik itu Om mau ambil kerjaan itu sebagai apa? Ya, tadinya maunya saya di bagian kantor atau minimal jadi waiter. Ternyata rencana kita bukan rencana Tuhan. Ternyata ada orang yang memanggil, kau jadi satpam aja. Yang penting saya pada waktu itu masuk kerja dan juga bisa membiayai diri sendiri kuliah, tidak lagi dibiayai daripada orang tua. Sehingga orang tua tak terbeban lagi biaya. Itu dia. Pada waktu itu orang tua pun juga kaget. Karena orang tua saya juga pada waktu itu adalah kepala sekolah. Kepala sekolah kalau di PTP itu dibilang sudah pejabat. Jadi orang tua bilang sama saya, kamu kerja apa? Satpam. Dia kaget. Kenapa? Malu-maluin aja. Bapak kepala sekolah, anaknya nggak sukses kok jadi satpam. Minimal jadi TNI, minimal jadi Polri, minimal kerja di kantor, minimal jadi hakim atau dan sebagainya. Pak, saya bilang, saya kan mau mandiri. Biarlah saya yang bisa membiayai diri saya sendiri, karena Bapak kan gajinya sedikit. Berapa gajimu? Dulu gaji saya hanya 125.000. Dibilang orang tua, cukup. Ya udah kalau gitu. Jadi orang tua sempat malu. Kenapa? Ketika dia jumpa dengan teman-temannya guru, ditanya, anakmu sekolah di mana? Anakmu jadi apa? Kalau dulu kan satpam kan malu orang tua kan, ya kan? Minimal polisi, malu-malu dia macam mau nangis. Karena kalau dibilangnya satpam kan anaknya nggak sukses. Akhirnya dibilang, anak saya dari satpam tapi dia sambil kuliah. Itulah dia. Itulah yang membuat semangat orang tua. Tadi dibilang orang, ya, anakmu nggak sukses jadi satpam, kau kepala sekolah, harusnya anakmu jadi insinyur, jadi doktor, jadi profesor kan gitu kan? Itulah dia awal mulanya makanya saya mulai berkarir itu dari titik nol, ya zero, seorang satpam menjadi manajer di Hotel Tiara Medan. Nah, Om, minta tips dong untuk Gen Z kayak saya ini, bagaimana bisa termotivasi dalam bekerja pas berada di posisi paling bawah? Ya, sebenarnya intinya kepada anak-anak milenial sekarang, ya, kita kan makin canggih teknologi, makin berkembang, pasti sulit mendapatkan lapangan pekerjaan. Saat ini juga sejak terjadinya krisis moneter, krisis COVID, maka daya beli masyarakat itu menurun. Semua perusahaan banyak yang bangkrut, ya kan? Kemudian banyak yang PHK. Maka saya berharap, ya, kalau misalnya kita nggak bisa berdikari atau buka usaha, maka mulailah kita kerja, kemudian lakukanlah pekerjaan itu dengan senang, ya kan? Karena kalau kita lakukan dengan senang hati, maka kita nanti akan bekerja semakin diberkati oleh Tuhan. Kemudian bekerjalah secara disiplin dan jujur. Jangan lihat gaji dulu, ya kan? Tapi lihatlah pekerjaan tersebut bisa membantu dirimu dan juga membantu keluarga. Kemudian ketika kita dapat duit, maka uang kita juga bisa untuk membiayai kuliah kita dan juga membantu keluarga. Kalau ada misalnya sedikit uang kita lagi sisanya, membantu orang-orang yang tidak mampu. Kita bersedekah. Karena kalau namanya bersedekah itu kan nanti juga akan didoakan kita akan bertambah-tambah jabatan maupun karir kita. Begitu saya. Jadi jangan malu-malu kita mendapatkan pekerjaan. Karena memang
baik nanti yang SMA maupun sarjana, pada umumnya pekerjaannya bisa aja nggak sesuai dengan sekolahnya. Bisa dia hukum, toto jadi tukang tempel ban. Bisa dia misalnya bawa Gojek, bisa bawa Grab, bisa bawa ini. Karena nggak ada yang bisa sesuai dengan sekolahnya. Tapi terimalah pekerjaan itu dengan senang hati, lakukanlah. Ya kan? Kalau kita lakukan dengan senang hati, maka berkat itu datang, rezeki itu akan datang berkelimpahan untuk kita. Itulah tip yang harus dijalankan anak muda sekarang. Anak muda sekarang ini rapuh kali. Ya, rapuhnya kadang-kadang kalau nggak dapat pekerjaan, malu dia bekerja, malu dia angkat barang, malu dia membantu keluarga. Akhirnya jadi malas, akhirnya main Mobile Legend, akhirnya terpengaruh narkoba, akhirnya jadi kriminal, akhirnya mencuri uang orang tuanya dan sebagainya. Kalau bisa anak muda sekarang jangan menjadi beban daripada orang tua maupun masyarakat yang ada di sekelilingnya. Bantu orang tua, bantu keluarga, angkat harkat daripada orang tua. Ini menurut saya Om mulai kerja dari SMA sih ya udah hebat banget lah. Apalagi untuk anak-anak seumuran saya dapat kerja itu paling bangga, seharusnya paling bangga. Tapi entah kenapa yang dibanggakan adalah game somehow. Ya, ini memang dunia teknologi. Ya, memang kita tidak bisa kita menghindar. Ya, karena teknologi terus masuk ke suatu negara. Dan kita sekarang sudah ada di depan kita itu gadget. Gadget semuanya ada. Baik pengetahuan yang baik, ada pengetahuan yang nggak baik juga. Ada juga yang hoax. Dan dari gadget ini juga sebenarnya anak-anak muda sekarang dengan teknologi ini juga banyak yang jadi kaya. Ya, benar. Banyak jadi YouTuber. Benar. Banyak menjadi TikToker. Ya kan? Benar. Ya kan? Nah, itu juga memerlukan waktu. Ya. Ya kan, memerlukan waktu. Perlu progres. Berproses, kemudian ya pada suatu waktu nantinya ya kita jangan berhenti. Bukan saya bilang larang, boleh, tapi jangan berhenti. Kalau memang di situ bisa mencari nafkah atau nyari makan, tingkatkan. Nah, tingkatkan. Tetapi ya sekeliling kita juga harus kita ketahui. Karena kadang-kadang anak-anak muda sekarang kalau sudah main gamer, main sosmed, dia pun sekelilingnya lupa. Nggak tahu kawannya, nggak tahu temannya, nggak tahu saudaranya, nggak tahu keluarganya. Ya, harus juga pandai membagi waktu. Makanya sekarang anak-anak muda sekarang yang kecil juga zaman teknologi ini bisa menjadi jutawan, milioner. Kala orang-orang dewasa malah bisa membantu daripada keluarga. Itu adalah sudah talenta. Talenta yang diberikan oleh Tuhan kepada dia. Karena nggak semua orang yang seperti itu. Ya. Di antara 100.000 mungkin satu orang. Itu pasti ada. Nah, itu sign. Nah, Om, pas Om kerja jadi satpam, pernah nggak kepikiran atau mimpi jabatannya bisa naik sampai sekarang ini? Ya, saya dulu punya obsesi, ya, saya harus sukses. Setiap saya pulang mau kerja, saya harus sukses, saya harus maju. Karena saya bekerja di hotel mewah pada waktu itu, hotel bintang 4 pada waktu Hotel Tiara. Yang nginap itu adalah orang-orang kaya, pejabat, ya kan? Kemudian menteri, presiden, orang kaya. Itu yang saya lihat, saya layani. Saya lihat juga mereka cara bicara. Kok bisa dia kaya ya? Kenapa saya nggak bisa kaya? Saya kadang-kadang melapor sama Tuhan juga. Oh, dia sekolah. Oh, dia ramah. Oh, dia baik. Dia sopan orang kaya itu. Ya kan? Oh, dia berteman banyak. Saya pelajari. Saya ikuti. Oh, dia suka membagi, kasih uang tip, berbagi. Saya ikuti mereka dan saya lakukan. Ya, ya puji Tuhan. Saya terus diangkat Tuhan, naik dari satpam, bellboy, reception, manajer.
dalam waktu dekat umur 24 tahun. Harusnya itu tamatan dari luar negeri yang ngisi manajer itu. Ini saya lokal yang masih kuliah. Nah, itulah dia. Jadi itu dia. Yang penting ramah, kemudian sopan, kemudian mereka tuh kok bisa ya punya mobil, kok bisa begini, cakap mereka bagus, kemudian karir mereka bagus, bisnisnya bagus, saya ikuti semua, saya ikuti sehingga saya pun juga pelan-pelan naik dibuat Tuhan. Tapi jangan lupa, yang paling yang untuk anak muda, hormati orang tua, jangan sakiti orang tua. Doa orang tua itu mengangkat kita. Saya bukan orang pintar di sekolah. Di antara 50 mungkin rankingnya 40. Tapi bukan kayak gitu anak muda mau. Tapi ada orang pintar, kerjanya nggak naik-naik. Karena terlalu pintar, tapi dia nggak pernah menghormati orang sekelilingnya, sopan, santun, atau melawan orang tua. Atau dia terlampau celit untuk membantu orang miskin, celit pelit. Nah, tidak membantu orang miskin di sekelilingnya. Akhirnya Tuhan itu menunjuk orang yang nggak juara kelas, tapi orang yang baik mau membantu orang itu diangkat Tuhan. Berkat itu diberikan kepada orang seperti itu. Makanya ada pepatah di luar negeri, I don't like smart man, but I like lucky man. Makanya banyak orang kaya itu kadang-kadang yang tamat SMP. Nah, yang dulu, taipan dulu tamat SMP. Benar, nggak sampai tamat SMA. Nah, kemudian dia mempekerjakan orang-orang yang tamat S2, doktor di perusahaannya. Kadangkala orang yang pintar ini jarang suka berbagi. Orangnya juga tidak mau membantu orang. Kadang-kadang Tuhan itu mengangkat orang yang biasa-biasa aja. Coba lihat biografi orang-orang yang taipan sekarang ini. Ya kan? Malah anak-anaknya tamatan Amerika, tamat luar negeri, tidak bisa mengembangkan usaha bapaknya yang tamat SMP. Tapi bapaknya bisa mengusahakan mengembangkan. Karena makin kita banyak sekolah, makin banyak ketika hati-hatian. Tapi banyak yang nggak sekolah, mereka itu kalau ada bisnis, langsung ditangkap peluang itu. Nggak perlu dihitung-hitung. Masalahnya belakangan. Ternyata sukses. Kalau orang pintar, hitung. Akhirnya terbang peluang itu. Nah, itu kebanyakan seperti itu. Bukan artinya kita mau seperti itu. Sekarang zaman teknologi, kita juga harus perlu pengetahuan, keterampilan. Perlulah semakin tinggi sekolah kita. Ya kan? Nah, itu dia. Om, pas Om jadi satpam, pasti ada atasan. Nah, sekarang kan Om udah pernah naik jadi manajer ya? Pernah naik jadi manajer, berarti atasan Om yang dulu, sekarang jadi bawahan Om. Iya. Gimana Om ngatasi itu, rasanya gimana? Kan pasti rasanya awkward gitu. Ya, memang itulah dia proses. Ketika kita melangkah dari bawah naik jabatan, kemudian atasan kita menjadi bawahan kita, maka kita tetap jalankan prosedur kerja. Dia juga tidak boleh sepele atau anggap enteng sama kita. Kerja tetap kerja. Jangan dia berpikir kita itu dulu bawahannya, sehingga bisa diaturnya. Sekarang balik. Kita jadi atasannya. Makanya disinilah Sen, ya anak-anak muda sekarang ini jangan juga kalau sudah ada jabatan, kemudian dia ada uang, janganlah sombong, janganlah angkuh. Jangan pada waktu dia jadi atasan, dia marah-marah atau kasar-kasar kepada bawahannya. Kita nggak tahu bawahan itu dulunya nggak ada apa-apanya, tahu-tahu jadi atasannya. Itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Banyak terjadi. Sering. Saya ambil misalnya Pak Jokowi. Dulu Pak Jokowi itu panglong buat furniture. Ya kan? Jadi bupati. Badannya kurus,
kemudian mukanya biasa-biasa aja orang kampung. Dulu orang sepele. Dulu dia nggak ada apa-apanya, sekarang tengok dia jadi presiden. Dulu yang ngejek dia malu. Kita nggak tahu kalau Tuhan itu mau ngangkat, ya kan gitu kan? Makanya kita tidak boleh menyepelekan. Menyepelekan tahu kan? Tahu. Anggap enteng sama orang. Baik dia tukang beca, baik dia tukang sapu, baik dia satpam atau bellboy, office boy. Kita nggak tahu nasibnya. Ketika kita sombong, tahu-tahu dia memacu dia, membuat dia semangat belajar, tahu-tahu dia jadi atasannya. Malu kita kan? Pasti. Banyak. Akhirnya dia nggak terima. Yang manajer itu jadi bawahannya. Akhirnya ada yang bunuh diri, ada juga yang malu keluar dia di luar nganggur, jadi miskin kembali. Nah itu dia. Jadi kepada anak muda, ya kalau Anda pun udah berhasil, jangan sombong, jangan angkuh, tetap rendah diri, bantu di sekelilingnya, hormati bawahan, hormati atasan. Di atas langit ada langit, di bawah langit ada waktunya. Kalau kita manajer, nanti pensiun, yang bawah ini naik, kan malu kan? Jadi semua jabatan itu nggak abadi. Lakukan yang terbaik ya untuk anak-anak muda sekarang. Jangan sampai menyinggung orang, jangan sampai menyakiti orang, bawahan maupun kawan dan sebagainya. Usahakan jangan berbuat salah setiap harinya. Tapi hormati orang tua kita dan ingat kita kepada Tuhan juga. Sedekah, berbagi, tetap berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena kita hidup bukan untuk kita, tapi bagaimana bermanfaat bagi banyak orang, Sen. Begitu nanti, Sen. Kalau udah kaya raya nanti jadi konglomerat, wajah di Sen ini ada wajah konglomerat ini. Itu dia. Om, waktu Om udah naik jadi manajer, itu ada bawahan. Bawahan Om itu pastinya atasan. Waktu Om naik itu gak ada yang marah gitu. Gimana? Gak ada yang kayak, loh kok naik? Pasti ada kecemburuan. Tetapi karena kita dilihatnya memang bekerja bagus, bukan angkat telur, kemudian kita sambil sekolah juga kuliah, disiplin, jujur, hormat kepada atasan, ya kan? Maka kita diangkat, kemudian kita ada ujian, kita lulus. Dan orang mengatakan layak dia menjadi seorang manajer. Jadi tidak karena atasan saya itu saya sogok, saya cari muka, tidak. Karena swasta. Kalau swasta bukan mencari yang seperti itu, mencari yang betul-betul berkemampuan, yang bisa memimpin. Tapi kalau PNS, ya tamat dia pun ITB, kalau nggak kenal dengan misalnya atasannya orang biasa, tapi dia atasan, maka dia pun nggak naik-naik pangkatnya. Atau yang sekolahnya misalnya biasa-biasa aja, nggak dari sekolah tenar, itu bisa naik. Itu namanya PNS. Kalau swasta enggak. Kenapa? Karena di situ profesional. Mana mungkin menempatkan orang yang tidak mampu. Kenapa? Swasta otomatis mengembalikan modal. Masa dibuat orang yang bodoh untuk memimpin, ya hancurlah perusahaan itu. Maka nanti bangkrut. Jadi disitulah profesional. Om, habis dari Hotel Tiara, Om kerja kemana lagi? Ya, setelah itu Om mencoba. Om kan ingin maju. Om mencoba di perusahaan Paramindo Ikat, di perusahaan Prancis. Diterima di perusahaan Prancis, Paramindo Ikat, yang menangani Telkom Sumatera Utara pada waktu itu. Ya kan? Sebagai government affairs manager, umur 25 lah itu kan. Habis itu Om diterima. Waktu itu buka Medan Mall. Tahun 96, Medan Mall. Ya kan? Mall yang pertama di kota Medan. Mungkin saya belum lahir tuh ya. Belum lahir. Jauh. Iya, jauh. Yang ada di Sambu. Dulu dia Medan Mall itu paling top. Karena dia mall pertama, selebihnya pelajar. Maka Om coba lamar, maka Om diterima, ya. Om dua kerjaan, satu di perusahaan asing, government affairs manager, nangani
Telkom, tapi anak buah Om orang Prancis. Om pada waktu itu tahu mau menang, maka Om berusaha belajar les bahasa Prancis. Om belajar Komong Talipu, Sapa, Trabiang, dan sebagainya. Ngerti lah. Kemudian Om diterima di Medan Mall, menjadi manajer juga. Gaji lumayan dua-dua. Tapi di perusahaan Prancis lebih murah, 6,5 juta. Di Medan Mall pada waktu itu tahun 95 saya Om udah 7 juta. Tapi di Prancis ini orang buliknya pakai diatur. Maksudnya gimana? Ya artinya buliknya keras. Kan biasanya tenaga kerja dari Prancis itu ke sini itu orang-orang ketiga itu, orang-orang yang pengangguran di sana, bukan orang pintar. Dianggapnya orang Indonesia ini kan orang-orang bodoh-bodoh, nggak mau dipimpin. Muak bandel kali ini. Karena Om menangani mereka, government affair, menangani izin mereka, menangani mes mereka, menangani kebutuhan mereka dan sebagainya. Kemudian di Medan Mall ini Om baru punya tantangan, pusat perbelanjaan lain dengan hotel. Pusat perbelanjaan kan di situ ada jualan, perdagangan. Ada Matahari, ada McDonald, ada lain sebagainya lah di situ kan. Ada jualan. Om lihat, lebih enak kita kerja di Medan Mall aja. Om tinggalkanlah ini diam-diam. Memang salah Om sendiri. Dicarilah Om sama bosnya para minuikat. Kemana Pak Heri ini? Dikasih gaji gede pun dia nggak mau, kasih jabatan nggak mau kan? Karena Om udah megang Medan Mall. Akhir terakhir saya buat surat, saya ngundurkan diri. Maka di Medan Mall inilah saya jadi manajer, tahu bahwa dunia dagang ini, dua bisnis ini rupanya enak. Saya ngelola mall pada waktu itu, apalagi mall itu banyak preman, Sambu, Medan Mall. Banyak preman, banyak copet dan sebagainya, banyak tukang tikam, banyak hipnotis dan sebagainya. Om lah yang menanganinya. Aman semuanya, maka Medan Mall mulai rame, kondusif. Kalau dulu tahun 96 daerahnya angker, daerah Tamrin ini, daerah Medan Mall Sambu itu, Hete Haryono, paling angker. Akhirnya Om melihat, oh ini rupanya dunia perdagangan. Kemudian Om lihat macam Sen ini kan jualan, pulang sekolah dia jualan, tapi punya mobil. Oh dagang rupanya enak ya. Beli barang misalnya Canali 1.000, jualnya bisa 3.000. Beli pakaian 5.000, jualnya bisa 10.000. Oh gitu. Itulah dunia Om nangani dulu. Medan Mall dulu paling rame mall yang ada di kota Medan. Dikenal dengan keamanannya. Tadinya terkenal dengan premannya. Akhirnya rame. Disitulah Om pindah. Dunia Om dari hotel berbeda dengan di mall. Itulah dia. Di profil Om ini ditulis Om pernah jadi dosen sama guru. Itu banting setir dari dunia manajer kah atau apa? Enggak, karena mungkin Om kan punya orang tua itu guru, ya, lecture. Jadi mungkin bibit daripada ngajar ada di Om. Jadi sambil saya manajer, saya kasih ilmu kepada para mahasiswa, ya kan? Maaf, IB, Metodis, LP3I, USU, kemudian BMI, ya Business Management. Itulah Om pada waktu itu. Jadi sambil memberikan ilmu, sambil juga dengan memberikan ilmu, Om jadi belajar manajemen kembali. Jadi tidak istilahnya hilang ilmu kita, tapi kita membantu mahasiswa supaya mereka kerja itu begini, menjadi manajer itu begini, menjadi pimpinan itu begini. Jadi Om pada waktu itu ngajar bukan teori aja, tapi bagaimana prakteknya di lapangan. Baik itu Om di Metodis pada waktu itu ngajar, Universitas Metodis, ngajar ekonomi, ya, ngajar entrepreneurship. Apa itu? Bagaimana berdagang, berjualan. Apa kelebihannya, apa kekurangannya. Itu dia. Akhirnya mereka paham. Sehingga apa yang ada di dunia kerja kita sampaikan ke
mahasiswa. Jadi Om bukan dosen teori, dosen praktek juga. Jadi orang juga, mahasiswa saya senang nggak menonton, membaca buku. Ah, itulah dia. Jadi Om sempatkan untuk mengajar. Karena bagi saya mengajar itu adalah amanah, itu adalah berkat. Ilmu saya harus saya berikan kepada mahasiswa, regenerasi supaya mereka juga sukses seperti Om. Jadi nggak mau aja Om aja yang sukses. Kalau bisa nanti mereka sukses. Nah itu saya. Nah, Om, pas Om jadi guru, pastinya masa sekolah itu kan pasti banyak murid-murid bejat, ya saya sebutnya bejat. Itu Om ngurusnya gimana? Ya, pastilah ya. Jadi banyak mahasiswa atau siswa, kan Om bukan hanya ngajar mahasiswa aja, Om juga di tingkat SMK, Sekolah Perhotelan, namanya dulu SMIP, Sekolah Menengah Industri Pariwisata Telkom, yang Jalan Halat. Ya, jadi anak-anak murid ini pasti ada yang bandel, ada yang nggak disiplin, ya, ada sering nggak masuk, ada sering juga dimarahin orang tua nggak masuk. Nah, ini dia Om dari pengalaman. Orang-orang yang misalnya bandel itu, ya, selalu Om absen. Saya berusaha mengenal namanya. Karena saya mengenal namanya, dia langsung tersentak. Oh, bapak ini rupanya sayang sama saya diperhatikan. Akhirnya dia dari bandel, nggak masuk, jadi masuk. Ya kan? Akhirnya, yang saya lihat sekarang, orang yang bandel-bandel dulu, sekarang itu sukses, kaya raya. Dan mereka sekarang mengenal saya. Bapak inilah yang mendidik saya jadi sukses, yang motivasi saya. Orang yang pintar-pintar dulu, yang nurut, malah nggak kaya. Benar, kenyataan real. Orang kayak gitu tuh, orang yang berani berusaha ke depannya, bagaimana mau maju. Makanya saya bilang, mereka kayak saya bilang, I don't like smart men, but I like it. Tapi saya nggak berharap seperti itu mahasiswa atau siswa. Mereka tuh banyak di Amerika, datang, Pak, saya udah di Medan Pak, saya dicari. Karena mereka punya kenangan. Ketika mereka tinggal kelas, saya bantu. Kamu nggak boleh gitu, kasihan orang tua, ya kan? Dan sebagainya, akhirnya tobat sadar, mereka sukses. Orang kayak gini, biasanya yang kita motivasi bina, ini yang kenal dengan kita, kepada gurunya. Yang lain pintar itu nggak kenal, nggak merasa bersyukur, itulah dia. Jadi, saya ketika misalnya ngajar, saya absen dulu. Dia datang terlambat, baru saya dekat di gini, saya pegang gini, kamu nggak boleh terlambat. Oh, diperhatikan dia. Iya Pak, makasih Pak. Akhirnya dia berubah. Ya, jadi kalau dibilang, dulu saya di Metodis, di IB, LP3I, dosen favorit, dosen yang senangi. Mahasiswa itu kalau misalnya saya masuk, biasanya ada 100, itu paling 1 nggak masuk. Kalau dosen yang lain ada 150 nggak masuk, karena mereka senang kalau saya masuk. Karena saya dosen guru interaktif. Nah, mereka bilang Pak Heri itu enak ngajarnya ya. Orang kaya, nggak sombong, tapi mau mendekati kami yang miskin-miskinin mahasiswanya, siswanya begitu. Kan senang mereka kan? Ketika kita ramah. Oh, Bapak itu ganteng, kami yang begini aja pun mau disapanya, tengok tuh dosen yang itu tuh. Udah jelek, ngajarnya teori aja, bosan ya, ini dia. Saya begitu. Jadi yang lucunya Sen, ketika mahasiswa mau skripsi, saya dulu di Medan Mall, manajer. Jadi adalah 100 mahasiswa yang skripsi. 98 milih saya untuk dosen penguji, dosen yang buat skripsi. Datang lektornya, Pak, janganlah Pak, bagi-bagi dengan dosen lain lah, karena kita kalau misalnya sebagai penguji uangnya dapat. Aku mana ada memilih, orang tuh minta, ya kan? Datang ke datang ke Modern Mall, dulu terkenal dengan food court-nya, datang mereka bimbingan, ya Bapak kan senang karena manajer. Bapak kasih minuman, makanan, mereka nggak bayar karena saya tahu kan mereka mahasiswa, ya kan? Itu dia mereka senang.
Saya yang tumpur, tapi saya senang sebenarnya. Nah, makanya dibilang orang tuh, Bapak itu enak ya, kalau bimbingan sama kami kasihnya makan minum, semuanya lulus. Saya nggak pernah mahasiswa saya kasih C. Semuanya saya kasih B plus sama A. Saya takut, kasihan. Mereka kalau udah kuliah, saya kasih nggak lulus. Ngapain? Ngapain kita menjadi guru killer? Ya kan? Karena mereka bisa berubah menjadi baik. Makanya saya dikenal sebagai guru, dosen favorit, disenangi. Sampai sekarang, karena saya pun juga gak pernah marah kalau ngajar. Yang bandel pun, yang badung pun saya kawannya. Kalau berisik gimana? Hah? Kalau kelasnya berisik? Ya kan nggak sulit sebenarnya. Saya lihat dulu, Andi kamu ngapain? Nggak baik gitu. Siapa? Kita sapa, tapi jangan, jangan. Kita usahakan kenal namanya. Ya kan? Nose to name namanya. Ya kenal namanya, ya kamu senang kan? Sayang. Misalnya kayak kamu lah misalnya, saya nggak kenal nama, aku bilang Lulu, nggak enak juga. Saya bilang San kan, rasanya akrab, mengenal. Itulah kunci guru yang mau sukses sama muridnya. Sampai sekarang saya itu, murid-murid saya itu kalau misalnya udah alumni, udah jadi, di luar, biasanya orang tuh menghindar, ini dosennya tuh mau minta uang ini. Kalau saya, Pak, aku ini Pak, aku murid Bapak di sini, aku murid Bapak di sini. Itu dia ya. Dulu yang, maaf, di belakang Medan Mall itu apa kampus? Kampus mana Mbak? Ada sentral. Iya, di belakang Metodis, rumah sakit apa? Gereja Metodis dari Medan Mall ke depan. Oh, yang sini ya? Melawi. Saya pernah ngajar di situ. Sekolah tinggi. Sekolah tinggi apa nama yang ada? Itulah dia. Saya situ juga ngajar. Dulu dia di jalan Perdana, di jalan Hindu. Pindah ke situ. Itu saya. Eka Prestia. Jadi saya udah banyak keliling. Kenapa Bapak senang ngajar? Nggak tahu, panggilan aja. Supaya Ngerasa saya, mau aja? Ngerasa aja? Senang. Kalau gajinya nggak seberapa ngajar, tahulah kita gaji. Malah uang saya habis sama mahasiswa. Makan-makan, minum-minum. Pak, makan Pak, traktir. Nggak mungkin gak saya minta ke mahasiswa kan. Malu juga kan. Kebetulan saya kan manajer. Kebetulan usaha-usaha pun di luar bagus ya. Kasihan lah mahasiswa. Karena saya udah mengalami mahasiswa nggak punya uang. Masa saya minta lagi? Ada dosen, ada guru yang suka meras-meras muridnya. Nggak baik itu. Nah, itu Sen. Nah Om, dari tadi kan Om ceritain waktu masa kuliah ngajarin mahasiswa. Pas Om ngajar anak sekolah sama mahasiswa, mana yang paling bejat? Ya, tadinya gini. Pertama yang untuk mahasiswa. Mahasiswa yang saya ajar, misalnya di Metodis, yang sore, itu orang kerja. Pada umumnya udah supervisor di bank. Ada juga manajer di bank. Sama dosen yang lain, mereka sepele. Main handphone, nggak mau dengar. Mereka, saya cari alasannya kenapa. Oh, mereka dosennya teori. Om lebih tinggi pangkatnya dari mereka. Mereka supervisor, Om udah GM. Jadi mereka mau dapat ilmu, mau dengarkan saya. Teori, saya gabung dengan praktek. Dengan canda, dengan ketawa, dengan praktek di lapangan. Oh, mereka terima, senang. Sehingga mereka nggak ngantuk. Pulang kerja jam 5 kan ngantuk-ngantuk kan. Mereka lupanya nggak ngantuk, malah senang sekali mereka. Karena saya ngajar teori dan praktek. Dan yang ada di pekerjaan. Jangan kamu begini, jangan begini. Oh, mereka ngerti, oh ya Pak. Jangan sombong juga kalau udah dapat manajer di bank. Akhirnya kalau jumpa di bank, Pak aku sini Pak. Dilayani, nah itu enaknya guru nih. Dan saya waktu ke Amerika juga di California, di Golden Gate, aku buat di Facebook, ya si Sally ya, Pak, aku manajer nih Pak di California di supermarket ini, alumni salah satu universitas. Iya, ketemu senang kali aku.
Mau bayari, Pak, aku udah mampu Pak bayari Bapak. Bapak pergi lagi ke Dubai, ya kan? Ke Dubai, tahu di Facebook. Pak, aku di Abu Dhabi Pak. Aku mau ke Dubai ya Pak ya, Dubai Bapak. Nggak usah, aku aja ke dari Dubai ke Abu Dhabi 4 jam. Itu kan apa Arab ya, kaya-kaya. Dia manajer apa, chef. Dia kan senang kali dia. Pak, aku bayar makan Bapak dan sebagainya. Itulah enaknya guru. Senang kita kalau misalnya murid kita jadi dan gurunya juga jadi sehingga kita nggak direndahkan, sehingga mereka menghormati kita. Ada guru kan jadi guru aja dia, ya kan, sementara anak muridnya pimpinan. Kalau saya enggak, anak murid saya pimpinan, saya lebih tinggi lagi direktur. Mesti gitu, belajar terus supaya mereka pun senang bergaul dengan kita, ya kan. Nah, itu dia saya itu di mana-mana itu. Apalagi saya ngajar di pariwisata. Semua perhotelan yang ada di Jakarta, masuklah Om ke restoran. Pak, aku murid Bapak dulu Pak, di Sandi Putra Telkom Pak. Aku di Akademi Pariwisata. Oh iya. Oh, udah Pak, gak usah bayar. Jadi itulah kepuasan seorang guru, dosen, kalau anak muridnya jadi. Nah itu saya. Jadi saya melakoni sebagai profesional, melakoni sebagai guru, ya, maupun dosen. Karena memang guru ini kan istilahnya pahlawan tanpa jasa. Kalau kita membuat orang yang tidak tahu apa-apa dapat ilmu dan jadi, itu kan luar biasa. Akhirnya kita pun tidak dilupakan dia. Makanya bilang guru adalah pahlawan tanpa jasa. Tanpa guru saya tidak akan apa-apanya. Kita harus betul-betul ya hormat kepada guru. Jangan kita melawan guru juga. Nah, sama dengan orang tua kita juga tuh sayang. Nah, itu sayang. Nah, Om, gimana ceritanya Om bisa bangkitkan sebuah mall yang sudah buka tutup berkali-kali? Iya. Gimana cara Om mengubah mall yang udah bangkrut sekarang jadi mall yang sukses? Iya. Ya, saya ambil contohnya dulu pertama Medan Mall. Medan Mall itu sebenarnya dulu adalah daerah preman, daerah serem lagi dibilang. Situ keamanan nggak baik. Ketika saya memimpin di Medan Mall, tahun-tahun nggak enak dulu, tahun 95 itu tahun-tahun preman tuh, main tikam-tikam aja. Tapi Om buat bagaimana mall itu menjadi mall pilihan orang untuk berbelanja, aman dan nyaman. Jadi mulai dari simpang 4 MT Haryono saya buat orang supaya mengawal. Turun dari angkot saya buat, karena di situ di Medan Mall dulu turun dari angkot dicopet, hilang dompetnya, ya kan. Naik becak diginiin, kelewang, saya amankan. Akhirnya menjadi tertib dan aman, ramai kali kunjungannya. Jadi kita harus bisa survei. Kita buat satpam kita pakaian bebas supaya jangan tahu dia satpam, sehingga ketika ada yang pencopet ambil tarik, ya kan. Kemudian satpam kita buat yang berani, ya kan. Akhirnya Medan Mall terkenal, Jaya dan sebagainya. Setelah Medan Mall Jaya dan seterusnya, Om pindah ke Plaza Millennium. Plaza Millennium dulu tuh adalah Tata Plaza. Dulu Plaza yang kita bilang sudah tutup karena kena krisis moneter. Apa itu? 98. Ekonomi kita jatuh. Daya beli tinggi. Daya beli rendah. Ya, banyak kriminal, penjarahan di mana-mana, ya kan? Buka usaha belum tentu juga untung pada waktu itu. Kemudian Om diangkat menjadi pimpinan di Plaza Millennium. Om buat dari pusat belanja pusat belanja pakaian, Om buat jadi pusat belanja handphone, gadget terbesar di Sumatera Utara dan Aceh tahun 2000. Dulu orang dibilang orang Om gila, karena handphone dulu pada waktu itu belum laku. Yang punya handphone dulu 1-2. Ya, tahun 2000 yang punya handphone 1-2. Harga handphone dulu kayak gini, harganya 50 juta, 60 juta, Motorola dulu. Kemudian pulsa 100.000, harganya 2 juta. Dulu. Kalau sekarang kan 100.000. Aduh, beli nomor cantik juga mahal kali.
Mau ada 100 juta, ada 50 juta, nomor 98888. Itu dia. Ya kan? Dibilang orang, nggak mungkin itu nanti laku. Apalagi milenium dulu daerah jin buang anak. Daerah jin buang anak, daerah parah. Parah itu artinya gini, daerah banyak orang-orang yang tidak maju. Artinya daerah situ tuh banyak kriminal. Mati pun karena kriminal. Maka Om coba menjadi pusat gadget, ternyata berhasil. Ya kan? Dan pertama di Sumatera Utara. Terangkatlah nama Millennium sebagai pusat handphone terbesar terlengkap di Sumatera Utara. Dulu kan itu nggak aman, maka Om amankan. Maka saya bilang kepada pedagang, belanja aman dan nyaman dan untung kepada para pedagang. Akhirnya mereka mau masuk ke Millennium. Itulah Om buat pertama kali. Dulu kan Millennium itu kan Plaza. Apa bedanya Plaza sama mall? Saya nggak ngerti. Ya, kalau sebenarnya nama Plaza itu kalau bangunannya itu banyak kios-kios, tapi banyak gangnya. Ada koridornya banyak. Itu Plaza. Berkembang menjadi mall, ya macam Medan Mall. Maka dia punya kios satu aja tapi koridor. Sehingga orang yang berdagang di mall tersebut pasti akan terlalui oleh konsumen dan dia akan dilihat. Dan orang tadinya lihat lama-lama mau beli. Tapi kalau Plaza ada koridor lagi sini, ada koridor lagi sini. Jadi yang di belakang itu belum tentu laku. Sekarang dibuatlah mall. Coba lihat misalnya Podomoro, ya kan koridor kan, satu aja apanya kan, kios-kiosnya. Podomoro yang mana lagi? Udah lama nggak pergi kayaknya. Atau Sempelaja, kan satu aja dia kan, selebihnya koridor kan, nggak ada di balik ini lagi. Oh iya namanya Sun Plaza, tapi panggilnya mall. Itu bedanya. Habis dari Plaza, baru mall, baru Grand Mall. Grand Mall lebih besar daripada mall. Apa bedanya Grand Mall sama mall? Ya bisa 5 kali daripada mall. Lebih besar. Jadi kalau dibilang mall itu single koridor. Tapi kalau namanya Plaza mau 3 koridor karena dulu pengusahanya rakus. Dibuat kios, belakangnya kios. Otomatis yang belakang itu gak laku karena orang pasti lihat depan-depan aja. Tapi Om, apa rugi nggak buat single koridor? Enggak, ya buat mahal aja. Supaya apa? Supaya usahanya laku dilalui oleh orang yang belanja. Gitu kan? Kalau misalnya send ke Podomoro, kan nggak berlapis-lapis dia, single dia kan? Yang mana? Coba lihat dia. Itu namanya single koridor. Ada pointnya, ini jalan, ini kiosnya ini. Itu dia. Itu membedakannya. Banyak orang nggak tahu itu, ya kan? Ya sering disamain Sun Plaza sama mall, sering disamain. Ya itu dia. Jadi gitu dia. Ada juga mall buat namanya Plaza, biar agak lebih rendah. Tapi biar kesannya murahan, tapi dia mewah. Makanya Sun Plaza itu kan dibilang Sun Plaza, ada yang bilang Sun Mall. Ya, kalau Sun Mall kan jelek mungkin Sun Plaza. Dan gitu kan? Tamrin Plaza kan ada koridor-koridornya, itulah dia membedakan. Jadi itu aja. Jadi ke depan makin modern. Contoh misalnya minimarket. Dulu kan minimarket jualan gitu-gitu aja. Sekarang kasih meja, kasih kursi, orang duduk makan di situ. Ya kan? Oh, iya. Jadi inconvenient artinya diberikan kenyamanan. Apa nggak hilang barang-barangnya? Bisa aja hilang, tapi kita percaya kepada mereka. Itu dia. Mall juga kayak gitu sekarang. Macam mana caranya orang berbelanja itu nyaman, aman, dan betah? Akhirnya apa? Dia menghabiskan uangnya berbelanja, spend money-nya makin banyak. Makanya orang belanja ke mall dimanjakan. Orang kadang-kadang bisa panik buying datang ke mall. Mau beli ini, beli ini, beli ini. Itulah dia. Jadi dia mesti punya strategi untuk itu. Supaya orang mau tadinya nggak keluar uang,
jadi keluar uang. Jadi terpancing gitu. Mancing, itu ada triknya. Makanya itu ada triknya. Orang belanja tadinya hanya pikirannya aku mau beli sampo. Tapi ketika datang ke mall, ada yang dilihatnya, ini bagus, nggak terasa uangnya habis. Memang jahat juga memang orang mall ini. Macam mana menguras dompet kita. Nah, itulah jagonya marketing, strateginya. Nggak disalahkan juga. Kita kalau udah masuk ke mall, macam terhipnotis. Macam Sen lah, terhipnotis kalau masuk mall. Apabila misalnya bapak, ayah ada uang banyak, beli sana, beli sini, beli sana, sampai rumah pun nggak dipakai. Ada gitu kan? Ada. Nah, macam kita ke supermarket, ambil sampo sini, ini murah, ada, nah dibuatlah murah. Beli satu dapat satu, padahal harganya segitunya tuh kan. Kita beli aja, padahal kita belum tentu berguna. Sampai di rumah dibiari aja, sampai busuk. Pernah kejadian kayak gitu kan? Tapi keuntungan mall bisa buat kayak gitu, hipnotis daripada pembeli. Kalau nggak jago hipnotis kita payah lah. Nggak laku mall kita ganti. Marketing S3. Ya, harus jago kita. Saya bisa baca juga misalnya sign behavior perilakunya, saya bisa baca, oh ini orangnya sukanya ini, orangnya suka ini. Mesti tahu kita. Sehingga pengunjung itu kita manjakan. Nggak terasa, dari jam 12, jam 6 malam. Nggak terasa dari situ. Terang aja dia kan, rupanya di luar udah gelap. Pernah kejadian seperti itu kan? Iya. Itu telling juga. Itu sign. Om, pas pandemi, mallnya gimana? Ya, itulah ya. Kita pada waktu kasus COVID pandemi 2020 ya, menjelang 2001, 2022, hampir semua ya pusat perbelanjaan ini dibilang sebagai sumber daripada pandemi. Sehingga apa? Sehingga semua jalan ditutup untuk ke mall itu. Udah itu mall itu pun ditutup juga semuanya, nggak boleh proporsional, ya kan? Jadi semua mengalaminya, ya kan? Pada waktu itu kasihan kita lihat pedagang, apalagi pedagang handphone, ya. Kemudian pegawai-pegawainya semuanya gajinya dari penjualan handphone, ya kan? Kemudian kalau mereka nggak bisa jual handphone, maka tokonya tidak gaji mereka. Karena dia menjual baru dapat insentif, ya kan? Maka mereka kita bilang terimbas. Mereka nggak punya anak untuk kebutuhan anaknya, ya kan? Kemudian dagangan juga nggak laku karena dilarang ke mall, ya kan? Dulu saya menyikapinya, ya saya nggak peduli. Ketika ditutup mall kita, Plaza Millennium, para pedagang, Pak, kami macam mana Pak untuk bayar anak kami, kos kami kayak gitu, ya kan? Kami dagang Pak di luar Pak. Kalau memang ditutup di dalam oleh pemerintah, kami dagang di luar. Mereka jualan di luar, menawar-nawari di luar. Dulu waktu itu wajahnya ganteng, cantik, kena AC. Tapi karena kejadian COVID, mereka dagang di luar, panas hujan, jadi jelek mereka. Tapi mereka semangat berdagang dan ada pembelinya. Penjual HP itu HP-nya aman itu? Hah? Yang ngejualin HP itu handphonenya aman itu? Handphonenya ya macam Samsung? Enggak, barang-barangnya aman gitu? Gak aman. Aman. Ini kan barang-barang memang legal. Tapi mereka tuh buka bot di luar. Ada orang lewat, pikir kayak Camry ini lewat, Pak beli gak? Ada. Karena ada aja pasarnya. Gak ada yang kayak mau maling gitu? Ada aja, pasti kesempatan dirampok gitu kan, ada aja. Tapi kita jaga. Kemudian datang Satpol PP, dibubarkan. Mereka lihat lari lagi Satpol PP, jualan lagi. Pak, kami gimana mau hidup? Saya membayar anak saya sekolah dan sebagainya. Saya kalau misalnya nggak jualan, tidak bisa makan Pak, tidak dikasih toke uang. Makin pintar orang kreatif cara jualannya. Mereka tidak lagi memikirkan resiko. Yang penting bagaimana laku jualannya, walaupun kena matahari, kena hujan. Dulu panas sekali, pas COVID itu panas memang. Sehingga COVID itu kan banyak berkemana-mana kan.
itu dia. Hotel kita juga Cordella tutup. Karena dia bilang hotel bisa berputar COVID itu, selimut pun bisa jadi COVID. Bingung kita kalau sekarang ya. Nah, itulah dia. Jadi semua terimbas. Kita menyikapinya seperti itu. Kalau untuk pegawai, ya kita memang mohon maaf ya karena memang pendapatan udah menurun. Kita paling-paling sama karyawan ya kita kasihlah potong gaji daripada di PHK kan gitu kan 50% dan mereka setuju dan sama-sama kondisi itu pada waktu itu memang COVID sayang. Nah itulah dia menyikapinya. Nah, Om, apa yang membuat Millennium yang sudah terkenal menjadi pusat jual beli handphone berkembang menjadi pusat informasi dan teknologi komunikasi, sekaligus jadi tempat hangout anak muda yang ramah kantong, bioskopnya murah, kafe murah, cukup menarik. Millennium ada tersedia bus antar jemput ke bandara, sekaligus menyediakan hotel kecil. Kok bisa kepikiran gitu? Mall lain gak ada gitu? Karena kita kan menghadapi mall-mall raksasa. Kita dibilang daerah Kapten Muslim itu pinggiran, ya kan? Kita nggak bisa menghadapi mall-mall yang besar itu, ya. Mereka dengan fasilitas yang lengkap. Jadi kita membuatlah, ya, bagaimana konsumen kita manja. Karena pasar daripada Millennium itu adalah menengah bawah. Dan memang itu yang paling banyak di Sumatera Utara, Kota Medan. Orang yang bawa itu nggak mungkin main-main ke Podomoro, nggak main-main ke Sampaja, mereka tahu kelasnya, ya kan? Nah, kita berusaha membuat bioskopnya harganya 25.000 atau dulu 20.000. Filmnya sama dengan Cinema SS1 yang lain, kita memang Cinema SS1 lain. Kemudian kita buka hotel yang murah, yaitu budget hotel. Kemudian kita antar ke Kuala Namu 20.000, kalau naik taksi Grab 100.000. Ya, bagaimana kita mendatangkan traffic konsumen tuh sebanyak-banyaknya, sehingga mall kita ini nggak ditinggali oleh para pedagang maupun konsumen Kota Medan. Ternyata bukan dari Medan aja pada waktu itu, ya kan? Ada dari Aceh, ada dari Sibolga, ada dari Kabanjahe, ada dari Tembung, semua datang. Nah itu dia, ya. Jadi kita di sana itu memang membuat menyenangkan konsumen, tapi dengan yang murah. Kita ngambil level murah, karena level murah itu kemampuannya seperti itu. Kalau kita buat mahal, ditampung oleh Sun Plaza, Podomoro, Manhattan, apalagi namanya Pokal Point di belakang. Kami nggak bisa, karena kami gedung tua. Nah, gedung tua tapi menarik. Nah, itulah dia. Anak mudanya kita buat hangout-nya ada situ, ada food court-nya. Itu pun kelas murah sesuai kantong. Kita nggak boleh berhadapan dengan raksasa itu. Oh jelas kalah kita. Lantinya aja keramik mereka yang mewah-mewah, kita biasa-biasa aja. Tapi yang penting bagaimana level menengah bawah ini datang ke Millennium, bisa memenuhi kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan harga yang cukup kompetitif. Nah, itu kita buat sehingga bisa bertahan. Nah, itu saya. Om, ini saya mau berterima kasih dulu. Om melakukan penghijauan di atas gedung yang pastinya turut menyumbang udara bersih ke Kota Medan. Cerita dong gimana bisa terpikir buat penghijauan di atas mall yang bahkan dibikin namanya Kampung Millennium, kampung. Ya, Kampung Rooftop Millennium. Ya, itulah dia. Pada waktu itu kan COVID. Ya. Kita kan kreatif, ya kan? Kemudian kan dek parkir itu dari penuh nggak penuh lagi, ya kan? Kemudian bagaimana caranya supaya karyawan ini juga, mereka itu juga pada waktu COVID, ya, jam-jam 10 senam, supaya mereka sehat juga menerima matahari, ya, vitamin lah matahari. Yang kita lihat lantai aja,
nggak enak juga. Maka kita berpikir, kita ada bekas-bekas, yaitu batu bata, paving block, ya. Kemudian kita bentuklah paving block itu. Kita bentuklah dia lantai dek 10 paling tinggi sama dek 9. Apa kita buat pertama kali? Supaya menjadi viral. Saya buatlah di lurus itu bunga matahari. Pertama kali bunga matahari, ya kan? Bunga matahari. Tumbuhlah semua bunga matahari. Makanya bunga matahari yang paling besar dulu itu ada di Medan Mall, Kala Bandung. Nah, yang lucunya, itu kan lantai atas bunga matahari. Bisa pula tawon itu tahun kan? Bisa pula terbang sampai dek 10 yang tinggi kali. Karena di situ ada madu istilahnya kan? Di bunga matahari itu kan? Bisa. Kemudian padatlah dia, cantiklah warnanya. Semua TV nasional itu meliput. Berarti kreatif di tengah COVID. Kita nggak berdiam diri. Sehingga karyawan yang senam setiap harinya segar, menghirup udara segar dia. Kemudian apalagi membantu pemerintah, karena wali kota pernah datang ke sana, ya, mengatakan terima kasih Pak Heri, kita mendapat kayak ibarat Guinness Book dari Medan. Artinya apa? Ketika hujan itu nggak langsung turun ke bawah airnya, kan bisa banjir kan? Rupanya dihisap oleh akar. Makanya bilang sebaiknya memang semua ruko-ruko yang ada di kota Medan harusnya menanam pepohonan di atas. Ini juga menambah paru-paru kota. Karena di Medan itu ruang terbuka hijau RTH itu mesti kurang. Harusnya undang-undang 20%, tapi kita mesti 5%. Makanya Pak Wali Kota bilang contoh milenium. Kalau bisa semua ruko yang di atas itu jangan didiami aja. Supaya apa? Ada pohon, tanam mangga, tanam ini, sehingga ruang terbuka hijau, oksigen kita bagus. Itulah dia. Habis itu 6 bulan, kami tanam padi. Padi sukses. Ya kan? Padi sukses. Hasil padinya, karena COVID dulu kan, mahal semua kebutuhan, sama cabai. Akhirnya padinya panen, cabenya panen, harga cabai naik, semua karyawan boleh ngambil cabenya. Jadi artinya mereka sehat, senam, mereka dapat cabai, kemudian mengurangi biayanya. Harga cabai dulu naik waktu zaman COVID, tapi malah kita panen cabai. Wah, viral itu. Akhirnya apa? Karyawan senang, kurang uangnya untuk beli cabai, jadi bisa dihemat. Itulah dia. Jadi kami itu kreatif di tengah COVID, karyawan sehat, senam, juga dapat manfaatnya, dan milenium dikenal di Indonesia. Kreatif, ada tanam cabai, ada tanam padi, tanam bunga matahari. TV One, Kompas, Trans TV, Metro, liput setiap hari. Meliput dia, inilah dia. Hijau lah semua di atas. Itu dia. Yang lainnya bingung kok bisa gitu ya. Itulah kita kreatif. Kita hanya beli tanah. Nggak keluar biaya banyak. Kalau orang kan spesial membuatnya gitu, enggak kita. Semua karyawan dikasih aktif sehingga bergerak mereka. Kalau COVID misalnya kita tunggu, nanti kita kena juga. Makanya harus aktif juga bergerak. Supaya apa? Supaya mereka juga sehat. Itu dia, Sain. Jadi kita sebagai pimpinan pada waktu itu berusaha bagaimana karyawan juga aktif, karyawan juga olahraga jam 10 untuk mendapatkan matahari supaya mereka itu ada kekebalan tubuh, ya, tidak kena COVID. Ya, kita syukurlah pada waktu itu karyawan saya rata-rata nggak banyak kena COVID. Memang ada juga, ya, tapi nggak sampai mati. Karena kita buat kegiatan olahraga seperti itu, mereka matahari, jadi mereka kasih jam-jam 10 silakan bergerak. Itulah dia, itulah kuncinya. Saya juga demikian, makanya padahal saya tuh dibilang lasak kali. Dulu waktu itu saya ke Jakarta,
atau zaman COVID hanya satu mobil yang lewat. Saya bawa wali kota Medan, wali kota ini dan sebagainya untuk maju menjadi wali kota. Tapi saya sehat, saya bersyukur, puji Tuhan saya sehat. Tidak ada COVID supaya takut sama saya. Itu dia. Karena pikiran kita positif. Itu saya. Tanamannya yang di atas rooftopnya itu yang ngurus siapa? Ya kebetulan kan kita ada bagian taman, gardener. Jadi tamannya itu saya buat kotak-kotak. Ini bagian manajer personalia, tanggung jawabnya. Kamu mau nanam apa? Pak, saya nanam nenas. Ini bagian marketing. Kau tanam apa? Tanam cabai. Kemudian ini bagian teknisi. Masing-masing kira-kira dari tanggung jawab ada namanya. Kota ini ya kan dengan luas misalnya 3x5 adalah marketing, tulis. Mereka tiap hari lihat nih, setelah senam mereka rawat. Siapa yang juara? Om kasih penghargaan. Itu dia. Ternyata mereka jadi rajin. Supaya apa? Supaya mereka aktif. Supaya apa? Supaya menghindari COVID. Coba kalau misalnya kita nggak aktif, nggak ada gerakan, COVID itu pun datang sama kita. Itu dia. Di ruangan outdoor terbuka. Itulah cara kami mengatasi bagaimana karyawan terhindar daripada bahaya COVID pada waktu itu. Saya bersyukur karyawan saya semuanya selamat. Tidak ada yang meninggal. Teman-teman saya di mana-mana di luar, tengok ada dokter, ada ini, udah pada meninggal. Tadinya sehat, itu mereka nggak mau keluar, nggak kena matahari, nggak mau bergerak, nggak olahraga. Itu saya. Itu hasil panennya itu semua diambil, disatukan, habis itu baru dibagi rata atau diambil untuk sendiri? Iya, contoh lah misalnya kangkung. Kami tanamlah 3x10. Kan hijau dia kan? Ya kan? Panen. Siapa yang mau ambil, pas panen. Memang harus mesti pas panen. Karena supaya merata. Kalau lampu lama kali pun nanti kuning jelek. Hijau panen. Orang itu Pak, terima kasih ya Pak, saya bisa makan kangkung. Saya tadinya belanja kangkung bayar Pak, di tempat sana mahal, mendapat. Itu dia. Jadi kita kasih sama karyawan, membantu karyawan juga, baik cabai, baik kangkung, baik apa lagi Pen? Nenas, tomat, terong. Itu dia, terong lagi ya. Itu lengkap semuanya. Jadi artinya kita mengurangi biaya mereka. Karena mereka kan udah maaf kata ya gajinya kan dikurangi. Bersama-sama kita menghadapi COVID kan. Tapi kita atasi seperti itu. Itu dia. Jadi ya semua menikmati. Saya sendiri nikmati kangkungnya. Kok pulang rasanya enak yang kita buat sendiri. Itu dia. Karena pas mau kita ke pajak, ke pasar, takut COVID, tutup. Itulah dia. Itu Sen. Pak, pas Mall Millennium umumnya dikunjungi anak muda di Kota Medan. Gimana menurut Om melek digital anak muda Kota Medan? Gimana, Sen? Mall Millennium umumnya dikunjungi anak muda. Yeah. Anak mudanya ya, pasti dari Kota Medan. Kebanyakan kayaknya dari tengah sih. Gimana menurut Om melek digitalnya anak muda Kota Medan? Ya, jadi sebenarnya yang kunjungan ke Millennium itu banyak memang dewasa mapan. Anak muda milenial pada umumnya datang nonton bioskop karena kita murah. Mahasiswa, baik Nomensen, baik Unimed maupun tempat lain dari Marelan, dari Tembung dan sebagainya, ya kan? Mereka pada umumnya mengetahui informasi berapa tiket itu adalah melalui digital, ya kan? Kemudian tahu informasi harga handphone juga melalui digital. Mereka itu, ya kita bilang lebih suka pada waktu itu offline daripada online, ya belanjanya. Kenapa? Kalau offline kan mereka beli handphone, mereka diajari cara makainya. Kalau online kan memang murah, tapi nggak diajari. Kadang-kadang bisa datang yang rusak, nggak sesuai keinginan. Jadi
bisnis offline itu mesti memungkinkan karena kita interaksi dengan pembeli, pedagang dengan pembeli kan gitu kan. Nah, akhirnya tetap ramai. Nah, jadi bagaimana dengan anak muda? Ya anak muda ya kita harus layani kemudian kita bimbing bagaimana menggunakan handphone dan sebagainya, bagaimana menggunakan digital pada waktu belanja. Ya misalnya kayak Map, Oppo dan sebagainya, kan digital kan, membayar pakai kartu, pakai QRIS dan sebagainya. Itu pelan-pelan udah bergeser dari uang cash, sekarang sudah digital seperti itu. Dan perusahaan memang lebih senang seperti itu. Ya supaya apa? Supaya tahu penjualan terus. Tapi di Medan ya masih banyak yang cash, masih banyak uang kertas. Ya kita bagi juga seperti itu. Nah itu dia. Nah, media sosial sekarang semakin berkembang ya. Tapi sayangnya arahnya ke arah negatif. Sesuatu yang cepat viral biasanya hal-hal yang negatif ya. Informasi yang belum tentu benar, tapi kalau negatif kebanyakan cepat trending masuk FYP. Sedangkan informasi positif malah sulit masuk FYP. Benar nggak sih? Ya memang ya itulah nggak bisa terbendung situasi sekarang. Kita tidak bisa membedakan mana informasi yang benar maupun tidak benar. Udah beti dia seperti benang dia. Ya istilahnya beti tau kan? Kadang-kadang ya seperti benar-benar tidak, ya kan? Inilah memang harus pandai orang tua bagaimana membimbing anaknya supaya memahami ya yang mana yang benar, mana yang tidak. Jangan gampang kali jari ini untuk mengetik dan memiralkan. Jangan cepat emosi kita membalas sesuatu. Sekarang kalau salah kita membalas sesuatu, kita kena undang-undang ITE. Anak muda ini kan cepat emosi, dibalasnya terus. Dia nggak tahu masalah hukum, masalah belakangan. Akhirnya ini dimanfaatkan orang lain untuk meras. Ya, kasihan kadang-kadang seperti itu. Kemudian anak muda ini mau viral pun macam-macam. Kayak baru-baru ini di TV kita lihat ada memviralkan diri ambasadornya judi, ya kan? Ada kan? Kemudian dia es krim jilat-jilat, pakaiannya nggak senonoh, ya kan? Itu juga nggak boleh karena melanggar undang-undang ITE dan melanggar kesusilaan agama. Makanya haruslah menjaga sepanjang nanti ada yang nuntut kita bahaya. Makanya jahat tangan kita dibandingkan sekarang dengan mulut kita. Dulu kan mulutmu harimaumu, sekarang tanganmu adalah harimaumu. Salah si kita. Nah, karena gampang-gampang kali sekarang juga orang minjam duit dipinjol, dia terima aja mahasiswa. Toto bunganya 35%, nggak bisa bayar, dikejar pinjol, akhirnya bunuh diri. Atau membunuh kawannya untuk membayar pinjol itu, kasus anak UI itu. Sekarang ngeri, hati-hatilah kita. Makanya orang tua juga jantungan lihat anaknya, ya, kadang di kamar aja. Kemudian main itu juga. Akhirnya apa? Banyak penyakit, mata sakit, badan kita pun lemah. Makanya kalau bisa ambillah waktu, jangan ada main handphone. Misalnya satu hari 6 jam nggak main handphone, olahraga dan sebagainya. Supaya pas sehat juga. Karena kalau kita dicekoki dengan hoa, kita pun jadi hoa. Jadi nggak bagus juga. Karena di sini ini semua ada. Bukan saya katakan buruk. Ada yang positif, ada yang negatif. Ada pengetahuan, ada juga tidak pengetahuan. Nggak bisa dibendung. Aplikasi-aplikasi itu banyak kali sekarang. Tapi kitalah sekarang yang bisa. Ya sebaiknya anak-anak muda itu ya carilah yang pengetahuan atau pelajaran yang sukses. Tapi anak-anak muda kan kadang-kadang nggak suka yang begitu-gituan aja, yang ini benar, ini apa. Nah itu. Tapi kita minta kepada anak muda, jangan cepat kali menerima informasi yang salah. Tanyalah kepada orang tua kita atau kepada guru kita yang lebih pintar. Dan jangan kita membuli orang.
Nanti kalau kita dibully juga, kita nggak sadar, kita kena undang-undang ITE. Keluar lagi uang kita, kasihan orang tua kita, diperas-peras. Kalau bisa, sabar, kuatkan iman kita, berdoa kita, lakukanlah yang terbaik sosial. Itu lebih baik. Sedekah, membantu orang miskin, baksos, donor darah, olahraga sebentar, belajar. Apa nggak bisa? Apa bisa terhindar dari situ, Pak? Tetap ada. Nggak bisa nggak. Buka sikit udah lain. Buka sikit udah lain. Nah, kita sendiri yang membentengi kita. Caranya apa? Ya, kita harus sadar bahwa itu nanti bisa meracuni kita. Yang nggak baik. Yang baik bisa membuat kita sukses. Bisa membuat kita kaya raya di sosmed. Nah, itu dia, Sen. Nah, Om, apakah di Millennium sudah ada program yang mendorong anak muda berpartisipasi dalam pencegahan penyebaran konten negatif digital? Ya, sampai saat ini kita belum ada, kita akui ya. Karena memang itu yang bisa ya, yang membuat penyuluhan itu adalah pemerintah. Nah, tetapi saya sebagai pimpinan hanya bisa menyampaikan kepada karyawan ya, setiap acara I Love Mandi hari Senin ya, jangan menyampaikan berita yang bohong. Kalau ada berita bohong, jangan langsung di-share yang belum tentu benar. Bagusan kita delete aja, kita diam. Daripada kita share, nanti merugikan diri sendiri. Kita dari nggak punya uang, akibat kita share, makin kita nggak punya uang, diperas orang. Lebih bagus kita berdiam diri, kita telan sendiri berita itu. Tapi anak muda sekarang itu tekan emosinya tinggi kali. Gampang ngamuk, dipancing orang. Itulah kadang-kadang ada orang sengaja buat kayak gitu, gampang ngamuk. Kita akhirnya diperas. Orang tua kita diperas, itu anakmu begitu. Ya, saya minta kepada anak-anak muda ya, yang lagi tinggi-tingginya tingkat emosinya, sebaiknya ya, tolong juga dijaga emosi diri ya. Kemudian jangan mau terpancing, lebih bagus kita diam dan lebih bagus kita delete, jangan kita jawab-jawab. Ya, bagaimana kita bisa menahan emosi? Ya, karena kalau kita bisa menahan emosi, maka kita bisa menang. Tapi kalau kita menjawab dengan emosi, pasti salah jawabannya, nanti bisa jadi bahan perasaan orang. Bukan perasaan orang aja, polisi, enak kali dia mau mencari uangnya dari gitu. Ini salah, ini anak orang kaya, tangkap. Hati-hati, ya. Nah, itu dia, saya bilang sebenarnya. Karena dengan ada undang-undang ITE, polisi pun senang. Siapa salah tangkap, uang kita keluar. Ya saya sampaikan, saya nggak takut yang masalah begitu. Artinya membilang kepada anak muda, dilihatnya kita anak orang kaya, salah, oh terdata sama polisi, dipanggil. Nanti dipanggil, capek keluarga, habis waktu, habis keluar uang. Jangan ya anak-anak ya, anak muda tolong bantu orang tua. Jangan sampai nanti orang tua jadi pikirannya stres, ya kan? Kita bukan berbuat jahat, salah aja mengetik. Itu dia. Itulah undang-undang ITE, membuat kita supaya lebih santun, lebih sopan, saling menghormati. Itu gunanya. Tapi ada institusi senang lihat gitu, salah aja tangkap. Itu dia, sayang. Nah, Om, saya boleh kasih ide. Anak muda kan suka selfie ya. Kalau di Millennium Plaza belum ada spot-spot khusus untuk selfie. Boleh tuh dibuat dengan konsep menyisipkan tulisan-tulisan mengajak anak muda sadar dan anti hoax, anti ujaran kebencian,
mempertebal wawasan kebangsaan. Sekalian kata-kata motivasi itu juga mantap itu. Ya, ini masukan ide yang bagus ya. Memang pada umumnya kan mall atau pelajar kerjanya bagaimana jualan, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Lupa dia memberikan motivasi, nasihat dan kejadian-kejadian di lapangan ya. Jadi idenya saya ini bagus sekali ya, hanya mengingatkan ya, tulisan-tulisan nantinya tempat foto selfie tapi ada tulisannya motivasi, anti OHA, jangan begini, itu pasti menjadi pertimbangan Om sebagai pimpinan di mall ya. Nanti tempat tertentu kami akan buat tulisan-tulisan ujaran yang namanya kebaikan. Sekalian juga Om, itu anak-anak selfie di sana itu sekalian juga bisa jadi promosi untuk mallnya. Ya benar tuh, karena memang itu zaman sekarang ya, dengan ada mereka selfie mereka akan share di mana lokasinya kan gitu kan. Sama juga dengan di mall itu, kalau pelayanan kita baik, aku lagi di mall ini Millennium lagi beli ini ramah kali, kan di share, harganya diskon, share ke share makin booming dia. Jadi memang itulah dia viralnya memang. Makanya kalau yang baik itu cepat, kalau nggak baik itu pun cepat. Jadi nanti masukan daripada Sain ya untuk anak-anak muda nanti ya, supaya juga menjaga NKRI, menjaga kebangsaan, tidak melemparkan hoak, beretika lah yang baik untuk bersosmed kan gitu kan ya. Makasih lah Sainnya. Mudah-mudahan nanti saya sampaikan kepada manajer-manajer saya, coba dibuat tempat-tempat tertentu. Ini masukan yang bagus. Karena selama ini namanya mall, namanya pelajar ya jualan sebanyak-banyaknya, ambil untung. Nggak mikirkan masalah motivasi ini kan gitu kan. Dia promosinya hanya beli satu dapat satu, diskon. Tapi nggak ada promosi itu. Tadi nggak ada itu. Ini masukan ini ya. Jangan mikirkan untung aja, tapi mikirkan bagaimana memajukan anak bangsa. Kayak gitu Sen. Saya setuju pemikiran daripada Sen ya, anak muda yang udah memikirkan bagaimana Indonesia ini ke depan menjadi lebih baik, lebih bagus kan. Anak mudanya yang kreatif, tapi kreatif ya secara positif, beretika, santun dan sopan, ya kan gitu kan? Ya siap. Nah, Om selain sukses dalam pekerjaan, Om juga aktif di organisasi. Kok bisa Om tertarik dalam organisasi? Mulai ikut organisasi sejak kapan gitu? Iya, Om udah lama ikut organisasi di kampus. Ya, dari mahasiswa Pancasila ya di kampus. Supaya dengan organisasi ini pertama, kita dapat mengaktualisasikan diri kita. Kita mengembangkan diri kita ya. Organisasi ini kan bagaimana mengatur banyak orang ya, kemudian memimpin banyak orang, belajar di situ. Saya masuk Mahapancas, saya masuk ke Indonesia Tionghoa Inti, saya masuk juga ke Lions Club yang sosial ya kan. Saya banyak berjumpa dengan orang, dengan karakter dan budayanya dan sukunya, sehingga dengan demikian saya menghargai mereka, menghormati bahwa semuanya itu adalah kita ciptaan Tuhan, cuma berbeda kulit ya. Kita harus saling menghormati, menghargai, dan saling bantu dan tolong menolong. Apalagi saya di Lions ya, kerjanya suka sosial, melihat orang yang tidak mampu, melihat orang miskin, kita sumbang baksos. Kemudian orang kurang darah, kita donor darah ya, sesuai dengan jadwal kita. Itulah dia yang kita lakukan ya, semampu kita ya. Saya juga jadi ketua umum Solidaritas Indonesia Tionghoa Demokrasi yang ada di Indonesia ya kan. Artinya semua keturunan Tionghoa ya, baik abangnya kawin dengan Tionghoa itu masuk solid. Artinya kita itu satunya ciptaan Tuhan ya. Bagaimana kita tidak membeda-bedakan antara suku yang satu dengan suku yang lain ya, tapi kita bagaimana bergandengan tangan untuk memajukan Indonesia yang lebih baik. Nah, itulah cita-cita Om
Makanya Om masuk ke Indonesia Tionghoa, jadi Dewan Pakar, masuk di Lions Club, bantu-bantu orang-orang miskin, ya kan? Sosial, kemudian masuk lagi Solidaritas Indonesia Tionghoa. Yang kawin dengan misalnya Batak dengan Tionghoa, masuk Solid. Kan banyak itu kan? Jadi supaya juga jangan kita nantinya membeda-bedakan. Kita adalah karunia Tuhan, satunya kita, cuma berbeda suku. Inilah menjadi kekayaan bagi kita semuanya. Nggak ada yang disombongi. Itulah dia. Itu saya. Banyak orang hanya peduli dengan pekerjaan. Yang sekolahnya hanya peduli dengan pekerjaan sekolah. Mengejar ilmu. Nah, menurut Om, penting nggak sih kita ikut dalam organisasi apapun itu? Ya, sebenarnya memang susah untuk memaksa orang berorganisasi. Kadang-kadang ada pembawaan diri. Orang suka bergaul, sehingga dia harus masuk ke organisasi. Sehingga dengan demikian, kita saling mengenal satu sama lain. Ada orang yang menutup diri, dia banyak uangnya, tidak mau berorganisasi. Karena berorganisasi ini tidak bisa mementingkan diri sendiri. Berorganisasi ini kita harus saling membantu satu sama lain. Itulah berorganisasi. Ketika kawan kita mendapatkan duka, kita hadir di situ membantu dia. Mendapatkan suka, juga kita hadir di situ membantu dia. Kan kita hidup di dunia ini adalah makhluk sosial yang saling berhubungan satu sama lain, ya kan? Tidak mungkin kita hidup sendirian. Ada orang yang suka begitu, nggak mau, dia mau bergabung-gabung dengan orang lain, dengan komunitas ini nggak mau dia, karena bagi dia capek, bagi dia banyak keluar uang, bagi dia banyak minta bantuan. Tapi Om senang. Ada dulu waktu COVID Cina di luar kena COVID, maka Om kasih bantuan ke Cina melalui konsulat yang ada di Kota Medan pada waktu itu. Itu dia. Kita langsung empati. Kemudian selanjutnya Indonesia kena COVID, maka Cina juga membantu Indonesia. Jadi begitu dia. Kalau kita ingin dibantu, maka kita harus bantu orang. Ya, jangan kita menang sendiri. Kenapa kamu nggak dibantu? Ditinggali karena kamu nggak bantu orang. Jadi hidup ini enak, jangan dibuat susah. Makin banyak kenal kawan, makin banyak kita berorganisasi, kita semakin senang hidup kita ini. Karena hidup kita ini bukan untuk diri kita sendiri, tapi harus berguna, bermanfaat bagi sekeliling kita yang ada di situ. Itu prinsipnya Om dalam hidup ini, ya kan? Nanti kita nggak berorganisasi pada saat kapan? Pada saat kita meninggal sudah nggak berorganisasi karena kita sendirian di kuburan, ya kan? Ya kan Pak Jo? Itu dia. Selagi bisa bergaullah sebanyak-banyaknya sehingga kita tahu bahwa dia begini, kita begitu. Sehingga tahu kita kelemahan, kekurangan, kelebihan, kesempurnaan. Itu dia. Nah, Om, bukankah ada organisasi yang justru membawa ke pengaruh negatif? Contohnya kayak geng motor lah. Ya. Bagi tips Om, gimana memilah organisasi yang baik? Ya, memang sulit memang kita bayangkan. Saat ini kadang-kadang anak muda itu ada yang mau masuk organisasi yang beruntang. Contohnya geng motor, malah ada tempat pelatihannya menjadi begal, ya, geng motor yang menyusahkan, ya. Inilah yang perlu memang anak-anak muda bisa memilah-milahnya. Tetapi memang ini terjadi ketika keluarganya itu broken home, sehingga anak muda itu pelariannya ke situ dan juga tempat mencari uang jadinya. Ya, itu di dunia pasti ada perilaku seperti itu. Di keluarga juga ada yang baik, sisen, ada juga pasti yang bandel.
yang nggak nurut orang tua, pasti ada susah. Tapi kalau bisa, peranan orang tua itu penting. Peranan juga pemerintah itu penting. Untuk peranan guru juga penting untuk menasihati. Tapi pada umumnya yang geng motor itu pada umumnya yang nggak sekolah ataupun yang broken home, yang nggak tamat sekolah. Akhirnya mereka begitu, ya kan? Nah, jadi siapa yang salah? Yang salah adalah keluarga. Yang salah siapa? Ya pemerintah juga nggak memberikan lapangan pekerjaan, kesibukannya. Sehingga anak-anak muda tuh larinya ke situ. Coba anak muda ada kasih kegiatan, ada pekerjaan. Pasti mereka tidak mau seperti itu. Karena itu kan susah, nggak ada untungnya. Tapi kalau ada pekerjaannya oleh pemerintah, dibuka lapangan pekerjaan, pasti berkurang kriminal. Makanya ada negara yang maju, itu kriminalnya nggak ada. Malah mereka kalau menjadi geng motor malu. Karena merugikan banyak orang. Dan orang tuanya juga nanti dibully orang lain. Dikatain. Nggak mampu mendidik anaknya. Itu di luar negeri, Sen. Di kita masih negara kita terbelakang. Negara kita negara yang belum maju, Sen. Pasti ada yang seperti itu. Tapi kalau bisa berkurang lah, ya kan? Nah itu dia. Nah itu Sen. Om, tadi Om sebelumnya kan ada mention ya, Om ikut organisasi Tionghoa, bener? Nah, tapi maaf dulu ya, Om kan non Tionghoa, kok bisa ikut organisasi Tionghoa? Ya, itulah dia, ya. Karena kawan-kawan, ya, semuanya melihat Om bisa menerima, ya kan? Om kan suku Batak, walaupun Om dulu ada keturunan Tionghoanya. Misalnya abang Om juga mengambil Tionghoa, abang kandung, adik Om juga mengambil Tionghoa, ya kan? Artinya apa? Karena kawan-kawan dan saya peduli dengan semua suku tanpa membeda-bedakan. Bukan hanya di Tionghoa, Om juga di India juga ikut. Di mana? India, Tamil, India Indo, tahu orang map, keling. Om juga ikut juga, ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi memang Om itu udah panggilan, ya, tidak membeda-bedakan suku dan agama. Karena memang Om makin banyak mempelajari agama, bahwa kita diciptakan oleh satu Allah. Cuma agamanya aja berbeda-beda. Inilah menjadi kekayaan. Ya kan? Ngapa harus kita beda-bedakan? Kamu hitam, kamu putih, kamu ini, nggak boleh. Ya kan? Karena kita nantinya meninggal pun dihadapkan kepada satu Allah. Apa yang kau udah perbuat terhadap dunia ini. Kadang-kadang kita sendiri yang membuat membeda-bedakan. Di jiwa Om nggak ada, makanya Om masuk ke Indonesia Tionghoa, masuk juga ke India, masuk juga ke budaya suku yang lain, itu Om. Ternyata enak. Om punya kawan banyak. Tionghoa ada, India ada, ya kan? Tamil ada. Ternyata enak kalau kita punya kawan banyak, bukan susah. Sehingga Om dikenal di mana-mana. Oh, Pak Heri, makanya dikenal orang Pak Heri, Om Heri, sahabat semua suku dan agama. S3. Sahabat semua suku dan agama. S3A. Sahabat semua suku dan agama. Itulah Om. Lebih enak. Kadang-kadang kita yang nggak mau bergaul. Tionghoa aja. India aja. Batak aja. Sama kita ciptaan Tuhan. Ya kan? Ya kan? Itu dia. Makin banyak kenal orang kan kita senang kita. Ngapain kita menyakiti ini, kau ini, oh jangan. Jadi dengan adanya Om, jadi netral semuanya. Coba Pak Heri tengok orang Batak masuk ke Tionghoa, masuk ke India, masuk ke suku Jawa, masuk ke suku gitu.
Enak kan hidup ini kan? Kenapa kita dibuat susah? Karena kita hidup di dunia ini bukan sendirian. Sendiri pada waktu kita mati baru dikuburin sendirian. Nah, selagi ada yang ngajak, Pak Heri mau masuk ini, masuk. Sepanjang positif, saya masuk organisasi itu. Nggak rugi kok. Dan yang saya masuk juga nggak merugikan. Saya kalau bisa masuk di situ menguntungkan bagi kawan-kawan. Jangan jadi beban. Ada yang kayak gitu, masuk organisasi, apa untungnya ya? Apa nanti bisnis aku bisa dibantu mereka? Ada gitu. Saya enggak. Malah saya membantu orang itu. Menurut Om, penting nggak sih menghargai perbedaan? Sangat penting lah. Ya kan? Perbedaan itu kan menjadi kekayaan. Dengan ada perbedaan itu kita tahu kekurangan kita, kelebihan kita. Orang kadang-kadang tidak mau menerima perbedaan. Dia merasa menang sendiri. Dikritik dia merasa menang sendiri. Kita harus terima dengan senang hati. Oh, ini rupanya kekurangan saya. Saya harus bagaimana membuat menutupi kekurangan itu. Kan itu kan? Itulah perbedaan. Perbedaan agama, perbedaan warna kulit, perbedaan suku. Pasti masing-masing membawa sukunya masing-masing. Tapi kalau kita misalnya berkotak-kotak, suku ini nggak mau berkawin sama ini, maka Indonesia tidak akan maju. Kita juga tidak akan maju. Saya juga kalau misalnya nggak ada misalnya orang ini untuk buka usaha yang membeli orang ini, kan nggak maju juga. Kalau mengharapkan suku kita yang beli, belum tentu dia mau beli. Mau belanja, betul kan? Betul. Jadi kita hidup ini sosial, ya saling ketergantungan. Nggak bisa kita hidup sendirian di dunia ini. Ke hutan aja lah, sendirian. Itu dia Sen. Nah, Om, kalau dilihat dari kerjaan Om ini sibuk ya, orang sibuk. Nah, di tengah kesibukan Om, gimana caranya Om membagi waktu sama keluarga? Ya, keluarga bagi Om adalah utama dan terutama. Karena nggak ada guna kita maju, kita sukses, kalau kita, keluarga kita broken home, berantakan. Nggak dibilang orang sukses. Oh dia kaya, tapi anaknya nggak beres. Tapi cerai dia sama istrinya. Istrinya macam-macam, anaknya macam-macam. Jadi supaya semua terbagi, maka kita harus bisa membagi kesuksesan kita itu bersama dengan keluarga. Kita ambil waktu misalnya hari libur bersama dengan keluarga, dan kita berusaha menyapa keluarga, ya, menyapa keluarga, dan berusaha kita juga jangan berbuat salah, jangan berbuat dosa. Misalnya kayak Om laki-laki, ya kan? Karena laki-laki itu kalau udah banyak uang, karena tahta, ya kan? Uang, seks, perempuan. Kalau bisa sekali kita berkeluarga untuk selamanya. Karena kita berkeluarganya itu kan untuk apa lagi kita harus berpisah. Ya kan? Nah, kalau bisa kita mau berangkat kerja, cium istri, kemudian sapa anak-anak, ya papi mau kerja, mohon doanya. Pulang juga demikian, sehingga kita didoakan keluarga untuk tidak macam-macam ya di luar. Tahulah laki-laki kalau udah banyak uang, ganteng dia, banyak godaan cewek paling banyak. Ya kan? Itu membuat hancur rumah tangga. Ngapain kita udah berkeluarga, akhirnya di tengah jalan harus bubar. Kasihan nanti anak. Kalau anak broken home, banyak kejadian nggak bagus. Itu dia. Karena bagi Om, berkeluarga untuk selamanya, bukan untuk main-main. Jadi kita harus nyapa anak kita, apa kabar, misalnya saya anaknya Om misalnya, udah bilang, kita harus kasih sentuhan. Kadang-kadang anak-anak itu perlu dimanja juga, mesti sentuhan. Kalau enggak, kok aku nggak diapain ya, nggak dipanggil, kok nggak dimanja, karena anak-anak perlu juga dimanja.
Tapi kadang-kadang ada anak orang tua sibuk dengan pekerjaannya, lupa, akhirnya berantakan. Saya nggak suka kalau misalnya keluarga itu berantakan kan? Pasti enggak. Kasihan kan? Ya. Mama berpikir stres, tidur nggak tenang. Tapi kalau keluarga tuh harmonis, wah enak kita. Rezeki pun tambah. Datang rezeki tuh nggak berantakan. Wah itu kan enak. Karena di kerjaan udah stres, di organisasi udah stres. Masa kita buat lagi di rumah tangga stres? Capek kali hidup ini. Nah itu Sen, jadi buatlah. Nanti kalau Sen juga udah berkeluarga, udah sukses, udah berkeluarga nantinya sekali untuk selamanya. Hanya kematian yang memisahkan kita. Nah gitu. Kalau udah kayak gitu kan aman, tidak terjadi yang namanya apa? Broken home. Nah itu dia Sen. Nah itu Sen. Nah, Om, minta tips dong untuk Gen Z ya, kayak saya. Bagaimana bisa seperti Om berhasil sukses dari bawah, mulainya dari zero tapi berakhir to hero. Iya. Bisa memberi sumbang untuk Kota Medan dan Indonesia. Ya, kepada anak-anak muda seperti Sain, ya, saya hanya menyampaikan jangan terlampau banyak untuk bermain-main gadget yang tidak bermanfaat, ya. Tetapi kita bagaimana di sekolah kita itu berhasil, kemudian sama orang tua juga kita hormati, kemudian bantulah orang tua, ya, supaya kita juga jangan nantinya melakukan kesalahan di luar. Itu saja sudah membuat Indonesia maju, sehingga tidak ada beban lagi negara terhadap kejahatan-kejahatan seperti itu. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, tuntutlah keterampilan setinggi-tingginya, tapi yang positif, ya, dan tak lupa bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada rezeki, bantu orang-orang yang tidak mampu, karena mereka juga punya hak untuk dibantu. Kalau kita membantu, pasti kita tidak kekurangan. Pasti Tuhan juga akan mencukupi, malah melebihkan. Itu kata kunci sukses untuk nanti anak-anak muda. Karena anak-anak muda sekarang ini sudah terkikis, ya, kesetiakawanan juga terkikis, kemudian kasih sayang juga sama orang tua juga terkikis, tidak menghormati lagi orang tuanya atau sekelilingnya. Kenapa? Karena teknologi sudah meracuninya. Hati-hati juga menggunakan gadget. Tanganmu adalah harimaumu. Jangan dengan tanganmu itu nantinya kamu juga akan, ya, dimanfaatkan orang lain untuk memeras keluarga. Kemudian jangan narkoba. Karena narkoba itulah sekarang kejahatan, ya, yang tidak bisa kita bilang teratasi saat ini. Jangan coba-coba sentuh narkoba. Memang sulit untuk Betty membedakan. Beda tipis dia membedakan mana kue tanpa narkoba, mana kue yang narkoba. Sekarang orang bandar narkoba itu, mafia narkoba itu nyusupi melalui es krim, melalui kue dan sebagainya. Ya, kita mintalah kepada BNN, kepolisian harus tegas memberantas ini. Karena kalau kita terus narkoba, maka kejahatan-kejahatan itu makin bertambah dan kita akan dijajah oleh negara-negara lain. Kenapa? Karena kita negara yang betul-betul kena narkoba. Kalau orang narkoba ini orangnya malas, tidak mau bekerja, sesaat dia, ya, malah nanti dia curi pagar, dijual di kilo, jembatan digergaji, besinya dijual di kilo. Kasihan. Negara yang sedang berbangun kita rusak lagi. Ya, orang tua jaga, polisi benar-benar menjaganya, menertibkan, jangan tertangkap narkoba kemudian dijual lagi, jangan. Kasihan, anak-anak kita rusak. Ya, itulah pesan daripada saya. Ya, gunakan gadget yang bermanfaat, berguna.
Hormati orang tua, hormati gurumu, sekelilingmu, dan kuatlah beragama, iman sesuai iman kita masing-masing. Nah, ya udah, makasih ya Om. Nah, Iya. kami berharap podcast kita hari ini bisa menjadi inspirasi teman-teman. Semoga Om Heri ini bisa menjadi inspirasi teman-teman yang berharap bisa mendapat jabatan tinggi. Ingat, sesuatu yang besar perlu ada prosesnya. Ya udah. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih lagi sama. Terima kasih Sen, terima kasih semuanya, terima kasih warga Medan, terima kasih warga Sumatera Utara, terima kasih anak milenial, harus maju dan sukses.